menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan izinkan proses yang terjadi dalam hidup saya ini bukan suatu kebetulan. Mana ya saya? Oke, saya istilahnya sudah lama juga punya masalah dengan, saya nggak tahu, kulit saya atau imun saya. Jadi selama 10 tahun itu saya mengalami kayak kulit saya itu setiap 3 atau 4 hari itu ngelupas seperti itu. Dan di kurang lebih antara bulan Juni awal, selama sebulan itu Tuhan izinkan saya melewati proses yang di dalam lembaga kelaman ini. Jadi di Juni itu kan saya mulai istilahnya, kalau biasanya kondisi yang saya alami ini bisa lebih parah kalau lagi panas dalam seperti itu. Jadi kalau lagi nggak enak badan itu rasanya kayak wah seperti itu. Dan yang paling parah itu ya waktu Juni awal, ya kulit saya kering, terus muka saya kalau orang-orang bilang itu kayak kepiting rebus gitu. Tapi puji Tuhan ya saya masih ya jalani seperti biasa seperti itu. Dan mungkin boleh ditampilkan untuk yang slide pertama. Ya, ini pelayanan istilahnya terakhir saya sebelum yang saya benar-benar drop. Jadi saya melayani juga sebagai operator di youth. Waktu itu di retreat di Trawas, dan kondisi saya itu sudah tidak tahu kelihatan jelas apa enggak ya. Itu muka saya itu sebenarnya sudah merah, di tangan saya juga merah. Itu kaku semuanya. Dan akhirnya yang seharusnya saya mau lanjut untuk melayani sekolah minggu, akhirnya saya disuruh pulang untuk istirahat, dan di situ saya mulai drop. Ya, oke. Dan di kondisi ini saya sebenarnya kayak moodnya itu naik turun gitu loh. Saya merasa kayak aduh Tuhan, mosok sebulan ini kok kondisiku nggak baik-baik aja. Ini Tuhan, ini yang paling parah loh dari yang 10 tahun yang saya alami, ini yang paling parah menurut saya. Saya sempat merasa down. Saya merasa aduh Tuhan, aku sudah kuat. Aku ya kasihan juga loh sama papa mama yang sering tak repotkan juga seperti itu. Ya bisa dilihat yang slide nomor 2. Ya jadi yang waktu saya drop itu sampai di kondisi dimana kulit saya bener-bener kayak ngeri gitu ya. Sampai yang di muka saya itu agak bengkak, warnanya merah. Mata itu sampai tidak bisa nutup seperti itu. Di titik terendah saya, puji Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan komunitas yang baik. Puji Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan divine connection. Ya kebetulan orangnya ada di sini, Tante Lydia. Dia nge-WA saya, kok ayo doa gitu. Jujur saya merasa agak aras-arasan juga gitu loh. Cuma ya wis lah, sekali ya kayak apa gitu. Puji Tuhan saya dibawa dalam doa, bahkan di komunitas KPK, CG, Komsel. Nah,
yaitu mereka bahkan sampai berdoa puasa itu juga. Dan kebetulan juga di hari Selasa itu waktu ada komsel, IFI juga datang gitu ya, dan mendoakan saya. Terus waktu itu IFI juga menyampaikan kalau ada hal yang buruk di hatiku. Lalu IFI berdoa menguatkan saya dari yang hati saya itu yang sebelumnya menyerah pada keadaan. Akhirnya saya putuskan untuk suka-sukamu aja Tuhan. Ketika kita mungkin menyerah pada keadaan, berarti kita percaya kalau Tuhan kita itu tidak hebat. Tapi hati saya sekarang mulai percaya. Akhirnya saya pun mengubah mindset saya dari yang sebelumnya menyerah pada keadaan saya, dan sekalipun mungkin saya mulai percaya itu, tapi ya kondisinya ya masih belum berubah gitu. Sampai hari Sabtunya itu saya dibawa ke rumah sakit. Mungkin bisa ditampilkan yang nomor 3. Ya. Puji Tuhan. Ya, jadi kondisi saya di rumah sakit itu kalau kata dokternya itu erythroderma. Jadi pembuluh darah saya melebar dan takutnya larinya kemana-mana gitu. Kayak takutnya ada masalah di elektrolitnya, ada masalah di hati, ginjal dan lain-lain sebagainya. Akhirnya saya dirawat inap selama 3 hari 2 malam. Saya diinfus dan cek lab semuanya. Saya merasa dalam 3 hari itu adalah hari-hari yang luar biasa gitu bagi saya. Karena di saat saya bahkan tidak bisa apa-apa ya, karena kulit saya yang kering ini tadi, bahkan sampai tangan saya itu tidak bisa genggam. Kayak yang tadi di slide nomor 2, mata saya tidak bisa nutup seperti itu. Tapi selama di rumah sakit dan saya mendengarkan sebuah pujian. Liriknya seperti ini. Hanya Yesus, Dia Yesus, Allah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Dan dari lagu ini saya percaya Tuhan taruh sesuatu dalam hati saya. Penyakit boleh melunturkan penyakit boleh melunturkan tubuh saya, tapi itu tidak akan melunturkan sukacitaku, karena aku punya Tuhan yang mengatur segalanya dalam hidup. Kalau dilihat yang di slide ini tadi, bisa dilihat ya, yang di Cikra itu, yang disapu, itu kurang lebih dalam 1 hari itu bisa 3-4 kali disapu sebanyak itu. Dan ukuran kulit yang rontok, yang
jadi besar seperti itu. Dan di kondisi itu ya mungkin di istilahnya kondisi tubuh saya yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya tangan aja nggak bisa genggam, makan pun disuapin. Puji Tuhan saya ditemani dengan seorang papa yang terbaik. Jadi selama saya dirawat di Jakarta itu, puji Tuhan saya ditemani papa, saya dibantu, disuapi makan, dibantu dimandikan, bahkan dicepokin juga seperti itu, maaf kata. Saya merasakan luar biasa seperti itu. Dan yang saya rasakan selama 3 hari itu bukan kayak aduh Tuhan, ya apa sih kok kayak gini, enggak, saya enggak merasa seperti itu. Malah yang saya rasakan saya cuma bisa suka cita gitu, saya santai. Ya Tuhan itu luar biasa ya. Selama saya di rumah sakit saya enggak mengeluh kesakitan, saya enggak, ya mungkin ya sakit kalau disuntik dan sebagainya, cuma saya enggak fokus ke itu, saya enggak fokus ke penyakit saya cuma fokus sama Tuhan, dan itu yang membuat sukacita saya penuh seperti itu. Dan puji Tuhan di hari yang kedua waktu saya dirawat di rumah sakit itu, saya juga dipertemukan dengan teman dari papa saya juga yang bisa juga saling sharing. Ternyata saya juga dikuatkan, saya didoakan seperti itu. Dan puji Tuhan di hari kedua itu waktu tes labnya keluar, yang seharusnya saya mungkin ada masalah di hati, di ginjal dan sebagainya, puji Tuhan hasilnya semuanya normal. Dan tidak cuma itu saudara-saudara, di hari dokternya itu pun sampai kaget gitu loh. Puji Tuhan. Dan di hari ketiga waktu saya dan papa mau kembali pulang, dari pihak rumah sakit pun itu juga menyediakan akomodasi untuk kembali ke airport. Luar biasa, Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Dan bisa ditampilkan kabar yang terakhir, ya. Dan puji Tuhan di sini yang di gambar terakhir ini kondisi saya sudah puji Tuhan sehat. Kalau kata mama saya, kulitnya halus seperti kulit bayi, seperti itu. Saya percaya proses dari Tuhan tidak sampai di sini aja. Yang ternyata saya dibawa ke Malaysia untuk check up ini, saya mungkin diperhadapkan dengan istilahnya level yang baru seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan izinkan semuanya ini terjadi. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendiri. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Saya ketika mendengarkan hasil check up dari dokter itu, Tuhan taruh sesuatu juga di hati saya lagi, yang saya catat ya. Saya buka ya, saya kadang agak lupa. Yang saya catat di sini, apapun kata dokter, saya tidak marah, saya tidak menyerah. Saya cuma mau ikut Tuhan yang punya arah. Dan itu yang saya percayai, walaupun mungkin dokter menyebutkan sebuah fakta, itu tidak akan mengubah sikap hati saya yang mengetahui sebuah kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama dengan saya. Prosesnya
tidak selesai sampai di sini. Dan saya percaya melalui proses yang ada nanti, yang terus ada. Saya percaya Tuhan setia. Saya percaya Tuhan tetap sama. Sekalipun masalahnya semakin hari semakin berat, Tuhan kita setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya akan tutup dengan sebuah kesaksian pujian yang kebetulan tadi juga sudah dinyanyikan. Lagu yang pujian ini juga saya nyanyikan dalam keadaan terburuk saya di antara hari Selasa sampai Sabtu itu, dalam kondisi yang lemah, waktu saya tidak berdaya. Tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup saya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita sama-sama nyanyikan dari awal, nyatakan bahwa Tuhan selalu sama denganmu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Saya percaya saudara-saudara, dalam setiap keadaan kita, meskipun Tuhan izinkan kita berjalan dalam lembah kekelaman, dalam setiap masa, walaupun musim berganti, hari berlalu, tapi Tuhan itu tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tangan Tuhan yang memegang kita, dan Tuhan yang akan membawa kita menuju kemenangan demi kemenangan. Sampai detik ini ku
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Amin. Amin. Demikian kesaksian dari saya. Saya percaya Tuhan yang sudah menyembuhkan saya adalah Tuhan yang sama. Amin. Yang membawa kita semua maju dalam kemenangannya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali. Luar biasa, saudara. Yesus. Proses, saudara, ya. Tapi tetap semangat, David. Ya, dia ini saya anggap ponakan saya. Ya. Ya, waktu itu saya memang menangis, saudara. Saya melihat kondisinya yang tidak bagus. Ada satu yang saya sampaikan kepada David waktu itu. Cuman saya dan David aja yang boleh tahu apa yang Tuhan mau, dan sudah saya sampaikan. Biarlah itu menjadi kekuatan David, dan biar itu menjadi rahasia antara David dan Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan tidak pernah salah. Tuhan adalah Allah yang setia, saudara. Waktu Tuhan ngomong, sampaikan 7 hari dari hari ini dia akan mengalami kesembuhan. Tapi dia tetap harus masuk proses, saudara. Dan saya waktu mendengar sebelum dia berangkat ke Malaysia, dia sudah merasakan kesembuhan. Saya ngomong, thank you God, thank you Jesus. Karena Tuhan berjanji dia tidak akan pernah mengingkari. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti sanggup untuk menggenapi. Sudah berapa tahun dia kenal sama saya, saudara. Dia sudah saya anggap ponakan. Kalau saya marah, saya marahi dia. Kalau dia nggak benar, saya marah, saudara. Saya tidak peduli mamanya atau papanya. Yang penting dia terselamatkan. Saya marah dengan dia. Waktu terakhir marah dia tidak mau WA saya, saudara. Ya, sudah lama dia tidak WA saya. Saya tunggu-tunggu. Ini piye David ya tidak mau. Biasanya jawabin kalau saya kasih firman, amin gitu, saudara. Ini sudah lama dah nggak mau jawabin saya. Tapi terakhir ketemu, Tuhan ngomong seperti itu sudah saya sampaikan. Pesan Tuhan buat dia sudah saya sampaikan. Dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya tidak nyangka suaranya enak, saudara. Lain kali di tempat ini, saudara ya. David siap ya, Dev ya, memuji di tempat sini. Kalau ada Samuel, di sini ada David. Amin. Setuju, saudara? Mau ngundang? Dia menyanyi.
cuman menyanyi nggak daftar buka pendaftaran. Sudah punya pacar, Dev? Masih jomblo, saudara. Kalau saya coba jomblo tapi bahagia, tapi expired, saudara. Ya, kalau ini luar biasa. Dan di sana bukan coba, saudara. Itu penggembira, motivator, ya. Ya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Saya undang hambanya untuk doa berkat. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan menerima berkat daripada Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Engkaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada di saat kami memerlukan-Mu Tuhan. Dan Engkau ada selalu memimpin kehidupan kami, menuntun kami pada jalan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, melindungi dan menaungi setiap kita. Mulai saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkatilah lumbungmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara pulang akan bawa berkat, ya, dapat berkat dari saudara terkasih kita yang ulang tahun, Maria. Kalau saya manggil happy birthday. Terus yang kedua saudara, ada lagi ya puding ya. Lah saudara dapat lagi puding saudara. Ucap syukur saudara, kalau nggak datang rugi, ya. Jadi yuk kita akan pujikan happy birthday dulu. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Ayo Maria, happy birthday to you. Ayo Maria, gak mau didoakan? Di sini ada hamba-hamba Tuhan yang dahsyat loh. Ayo kita angkat kedua tangan kita mengarahkan ke saudara terkasih kita. Urata kinara lama syakaralapa. Bapa di surga, terima kasih. Kalau pada hari ini Tuhan kau menambah 1 tahun usia daripada anakmu Maria Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah dalam hidupnya. Tetapi dia terus belajar bersyukur kepadamu. Dengan bertambahnya usia Tuhan, dia semakin bertambah Tuhan imannya kepada Engkau. Dia semakin mencintai, mengasihi Engkau.
dan dia semakin hari Tuhan memberikan hidupnya untuk kemuliaan-Mu. Mari Bapa, Engkau senantiasa memberkati hidupnya, Engkau memberkati Tuhan keluarganya, dan apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami serahkan Maria. Dalam segala hal dia tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, terus saya panggil apresiasi yang rajin di bulan Juli. Ada yang rajin saudara, makanya saudara harus rajin ibadah. Nanti kalau Natalan dapat hadiah spesial khusus. Ya, di sini ada jet pribadi hadiahnya saudara. Ya, ada jet pribadi, ada pesawat. Ya, ada pesawat, yaitu pesawat telepon. Ya, jadi saudara kalau rajin dapat souvenir, dapat apresiasi. Yuk, siapa yang mendapatkan apresiasi? Ada berapa orang, Van? Ya. Jangan pulang dulu saudara. Kalau pulang nggak dapat puding dan tidak dapat nasi berkat dari siapa? Maria. Ayo. Siapa yang dipanggil? Ya. Ibu Frida. Ya. Ya. Loh di sini toh. Biar difoto dimasukkan majalah Bobo besok. Ya, yang kedua Lia. Oh ya. Di sini loh Van. Kok loh Ya. Yang ketiga Mita. Ya Mita mana Mita? Oh iya. Yang keempat Ocep. Dul mudun. Ya. Ya. Ocep, terus kelima, wis. Oh cuman 5 saudara, 2000 orang yang rajin cuman 5. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri, kita foto bersama. Mumpung ada bintang tamu saudara. Ayo tolong saya dibantu Pak Hadi, Pak Jo. Foto nanti nggak mau izin arek-arek, ya wis. Ya foto dulu yuk. Ayo, saya dibantu agak mundur dikit Pak, agak mundur.